Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, dan di pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu ekosistem. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Pada ekosistem alami dibagi lagi menjadi dua, yaitu air dan darat. Contoh pada ekosistem air yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Kemudian pada ekosistem darat itu ada ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Kemudian pada ekosistem buatan itu seperti ekosistem sawah dan ekosistem bendungan. Ekosistem air. Ekosistem air ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh dari ekosistem air tawar ini yaitu ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Kemudian pada ekosistem air asin itu contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Itu contohnya seperti ikan, terumbu karang, koral, dan lain sebagainya. Kemudian ada ekosistem darat. Ekosistem darat contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut juga menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Kemudian dari ekosistem darat tadi ada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, pada ekosistem hutan hujan tropis ini terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta kalau contoh hewannya itu seperti kera, burung, badak, dan harimau. Kemudian ada ekosistem sabana. Nah, ekosistem sabana ini memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis tadi. Hewan-hewan yang hidup di sabana itu contohnya berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Kemudian ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput ya, namanya juga ekosistem padang rumput. Jadi banyak sekali rumput-rumput di ekosistem ini. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya itu ada bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular.
Kemudian ada ekosistem gurun. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan terlalu banyak. Nah, tumbuhan ini hidup di daerah gurun. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini contohnya yaitu ada semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta. Selanjutnya ada ekosistem taiga. Nah, suhu pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan, seperti cemara, pinus, dan sebagainya. Hewan seperti beruang hitam dan acak biasanya hidup di ekosistem ini. Kemudian ada ekosistem tundra. Nah, tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini. Mengapa? Karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Jadi, setiap tahunnya itu di ekosistem ini tuh suhunya sangat rendah sehingga tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan hidup. Kemudian beberapa jenis burung bisa bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan bebek. Nah, itulah tadi macam-macam ekosistem darat. Kemudian kita akan membahas jenis hewan berdasarkan makanannya. Jenis makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan hewan lain atau daging. Terdapat kelompok hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan juga terdapat kelompok hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada juga kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu bisa memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain atau jenis daging-dagingan. Nah, ini ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Herbivora itu apa? Kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Jadi jenis hewan yang termasuk herbivora itu makanannya itu makan tumbuhan atau rumput. Yang kedua itu ada karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari hewan lain atau memakan hewan lain, tidak memakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain, atau omnivora ialah kelompok hewan yang memakan keduanya. Jadi, hewan omnivora ini memakan tumbuhan dan juga memakan hewan lain. Nah, ini dia. Hewan herbivora memiliki gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Nah, ini contoh
Tengkorak hewan herbivora. Herbivora itu tadi apa? Pemakan tumbuhan. Selanjutnya ada karnivora. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karena itu, hewan ini memiliki gigi taring yang sangat tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Ini contoh tengkorak dari hewan karnivora atau pemakan daging atau hewan lain. Kemudian ada hewan omnivora. Hewan omnivora memiliki susunan gigi sendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan berupa daging atau hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Ini adalah contoh dari hewan omnivora atau pemakan segala. Nah, di sini ada contoh hewan. Contoh hewan herbivora ini ada sapi, kemudian ada kelinci, dan juga ada kambing. Kemudian hewan karnivora, contohnya itu singa, ada buaya, dan juga ada ular. Hewan dari omnivora ini contohnya orangutan atau monyet atau yang sejenisnya ya. Kemudian ada ini tupai, ada bebek, dan juga ada ayam. Dan masih banyak hewan-hewan lainnya yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, alhamdulillah sekarang pembelajarannya sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini ya. Sebelum pembelajaran selesai, silakan kalian kerjakan tugas yang Ibu share nanti dan dikerjakan ya. Sebelum pembelajaran selesai, kita ucap alhamdulillah terlebih dahulu dan membaca doa. Sekian, sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.